Sahabatku semua, Allah, cara kita memuliakan diri kita adalah bersama Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling agung di alam semesta ini. Tidak ada kitab yang lebih agung daripada Al-Quran. Isinya hanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kita bersama Quran, semakin kita mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan malaikat Jibril karena malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menjadi panglima para malaikat. Rasulullah SAW yang menerima Al-Quran langsung Allah angkat sebagai Sayyidul Anbiya wa Rusul, pemimpin para nabi dan para rasul. Diturunkan di bulan Ramadan, karenanya Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, yaitu pemimpin para bulan. Jadi induknya semua bulan itu di Ramadan. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi paling agungnya malam, sampai-sampai Allah turunkan surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turun Al-Quran pada malam itu. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran ikut kemuliaan Al-Quran. Kalau kita sering baca Quran, kita kebagian kemuliaan. Apalagi menghafalkan Quran, apalagi memahami kandungannya, apalagi tambah lagi dengan mengamalkannya, terus tambah lagi dengan berdakwah, mengajak orang supaya memuliakan Quran, sama dengan Quran. Jadi kita itu semakin diberkahi oleh Allah SWT karena kita bersama Al-Quran. Itulah kata kunci. Ilmu yang paling agung ilmu Quran, asyraful ulum wal Quran. Makanya para ulama berlomba-lomba mengatakan ana khadimul Quran, aku ingin berkhidmah kepada Quran dengan cara menafsirkan Quran, dengan cara menulis buku tentang ulumul Quran. Itu semua dalam rangka sebagai kebahagiaan, keberkahan bersama Quran. Jadi pokoknya kita ini jangan lepas dari Quran. Hafalkan Quran, zikirnya Quran. Ya, enak kita bersama Quran. Jadi cara membaca Quran itu pertama perbaiki dulu pelafalan hurufnya. Hurufnya ha, kha, zan, ra, semuanya harus dipastikan benar. Karena kalau salah huruf pasti salah makna. Itu pertama kali belajar makharijul huruf. Di mana tempat keluar yang benar. Itu latihan. Jadi dia itu kadang satu huruf saja itu bisa berhari-hari untuk memastikan itu benar atau salah. Nah, misalnya nih, kamu baca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Kamu baca Alhamdulillah. Salah sedikit tidak? Alhamdulillah. Kalau orang umum mungkin menyangka itu nggak salah. Alhamdulillah itu secara pelafalan sudah salah. Yang benar Alhamdulillah. Tapi nggak usah dibuat-buat Alhamdulillah. Bisa Alhamdulillah itu. Kalau Alhamdulillah sudah pindah ke ha. Kalau Alhamdulillah itu ha. Maknanya beda. Kalau Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kalau Alhamdulillah kehancuran bagi Allah, beda. Sudah. Itulah Quran, sensitif sekali. Makanya belajar pelafalan huruf dengan benar. Setelah itu belajar tahsin, tajwid, panjang pendeknya, dengungnya. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim, kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus ada 2 harakat. Jangan lebih dari 2 harakat atau kurang dari 2 harakat. Itu ada ukurannya. Jadi itu semua dilatih. Jadi sekalipun pakai irama apa saja, tetap itu ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepanjang dengan kaki panjang. Jadi nanti irama akan terbentuk sendiri. Jadi jangan mengutamakan irama hanya demi untuk berlagu. Jangan. Pastikan yang kita lafalkan panjang pendeknya benar, nanti akan muncul irama sendiri otomatis. Jadi ilmu tajwid itu dikatakan ilmu tahsin juga. Tahsin kan dari hasana yuhassinu. Tahsin artinya memperbaiki, mengindahkan, membuat indah. Jadi itu semua tergantung kita benar tidaknya dalam mengikuti pelafalan. Kalau pelafalannya bagus, iramanya bagus, panjang pendeknya benar, dengungnya benar, otomatis dia akan indah sendiri. Kata Nabi, laisa minna man lam yatawanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku yang membaca Quran tanpa irama. Jadi kita hendaklah selalu seperti itu. Nah, setelah itu baru mulai memperlancar, tapi jangan tergesa-gesa. Nah, baru mulai menghafal. Kalau masih banyak salahnya pelafalannya, terus dia menghafal, nanti cara memperbaiki lebih sulit. Jadi makanya diperbaiki dulu sehingga yang dihafal benar-benar hafal. Boleh juga menghafal tapi dengan cara meniru. Jadi misalnya dia dengan cara meniru yang misalnya murattal, ditiru satu ayat pelafalannya pasti langsung dihafal. Ayat kedua pelafalannya dibenarkan langsung dihafal. Boleh juga begitu. Yang penting yang kita hafal itu sudah benar pelafalannya, sudah benar panjang pendeknya. Sekarang sudah banyak sekali YouTube yang bisa membantu untuk murattal, ya. Itu membantu sekali. Juga banyak di YouTube juga cara melafalkan huruf, banyak sekali. Tulis di YouTube melafalkan huruf, ya. Itu bisa dibantu untuk memperbaiki pelafalan huruf. Mudah-mudahan semua kita semua juga memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan mengatakan aku malu Pak Ustadz sudah tua. Nah, orang yang mengatakan malu belajar huruf Quran berarti dia malu masuk surga. Dia masuk surga malu itu dia. Jangan merasa malu. Ini Quran, ini jalan ke surga. Nah, makanya belajarlah sekalipun kita sudah tua. Ya, insya Allah. Nah, apalagi ini anak kecil, insya Allah makin mudah nanti melafalkannya karena masih kecil. Kalau kita sudah tua, dia agak sulit. Ya, mudah-mudahan tetap sabar kita bersama Quran, insya Allah. Pas kita dicabut sedang baca Quran, indah sekali. Pas dicabut kita sedang merojaah hafalan Quran. Masya Allah, indah banget. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita ulangi lagi ya, semoga cepat hafal. Hadis menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.